Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kasus perselingkuhan yang terjadi di Amerika. Di dalam perselingkuhan itu benar-benar berbagai intrik dan trik ya dalam menghalalkan perselingkuhan itu. Pada akhirnya hingga terjadi pembunuhan. Bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak. Wanita ini bernama Sheila Davalo. Dia dan keluarga berimigrasi ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1970-an untuk menghindari kekacauan dan kekerasan revolusi Iran. Dia dan orang tuanya merupakan profesional medis dan kesehatan. Seperti ibu dan ayahnya, Davalo adalah murid yang berbakat, tetapi tunduk pada tradisi keluarga. Dia menikah dengan laki-laki yang bernama Farid Musawi di luar sekolah. Sebagai pengantin baru, dia mendaftarkan diri ke University of Stony Brook di New York, dan dia mendapat gelar dalam bidang biokimia. Setelah dia lulus dari kuliah, dia bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Purdue Pharma sebagai ilmuwan riset. Sebenarnya guys, jika dilihat dari latar belakang seorang Sheila Davalo ini, dia itu merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan dia merupakan anak yang berprestasi dalam dunia sekolahnya. Dan ketika dia sudah lulus dan bekerja, dia langsung mendapatkan posisi yang tinggi dan bergaji tinggi. Tetapi guys, di satu sisi, di dalam rumah tangga yang dia bina itu kandas di tengah jalan. Semua itu berawal ketika Sheila Davalo itu mendapat undangan untuk menghadiri acara wisuda pasca sarjana yang diadakan di Medical College. Dan setelah Sheila itu datang, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Paul Christoph. Dan guys, ternyata Paul Christoph itu adalah teman pada masa sekolahnya si Sheila dulu. Ya udahlah, di tengah-tengah acara mereka sedikit bereuni. Mereka intens lah mengobrol di tengah-tengah acara tersebut. Lalu guys, di tengah-tengah acara mereka pun saling bertukaran nomor telepon. Dan setelah selesai acara pun mereka semakin intens berkomunikasi, bahkan ketemuan. Disitulah akhirnya benih-benih cinta muncul antara Paul Christoph dengan si Sheila Davalo ini. Bahkan guys, menurut pengakuan Sheila ini, bukan hanya sekedar teleponan, bukan hanya sekedar ketemu, tetapi mereka sudah sering melakukan hubungan seks di belakang suami si Sheila ini yang bernama Farid Musawi. Dikarenakan ada perubahan sikap dari si Sheila ini, akhirnya perselingkuhan Sheila Davalo ini dengan Paul Christoph ini terciumlah oleh si Farid Musawi ini. Maka sudah memiliki banyak bukti tentang perselingkuhan di Sheila Davalo itu dengan Paul Christoph. Lalu si Farid Musawi ini mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan Amerika pada saat itu. Dan pengadilan Amerika itu mengabulkan gugatannya dari si Farid ini. Akhirnya Farid Musawi dengan si Sheila Davalo ini mereka bercerai lah. Dan setelah bercerai, si Sheila Davalo dengan Paul Christoph ini akhirnya mereka menikah di tahun 2000-an. Setelah mereka resmi menikah guys, dan sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh si Sheila Davalo itu, bahwa dalam pernikahan mereka itu banyak kemesraan, romantis, bahkan hot hubungan dalam suami istri di dalam rumah tersebut. Tetapi guys, seiring jalannya waktu, ternyata kemesraan dan keromantisan itu hilang. Bahkan sangat-sangat dingin hubungan mereka itu. Dan Sheila Davalo itu bercerita, pada saat di dalam rumah itu mereka tuh ibaratkan bukan sebagai pasangan, tapi malah sebagai teman. Akan kondisi rumah tangganya dingin seperti itu, lalu Sheila Davalo ini mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Dia mulai menyibukkan diri di dalam kantornya, entah mengerjakan ini, entah mengerjakan itu. Yang pasti dia menyibukkan atau menghabiskan waktunya di dalam kantornya. Tengah Sheila Davalo ini sedang menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaannya, di situ dia itu ditemani oleh seorang rekan kerjanya, yaitu bernama Nelson Sessler. Dan mereka ini sering berkomunikasi karena memang berhubungan langsung tentang pekerjaan itu. Dan tanpa sengaja guys, ternyata dengan kedekatan mereka, intensnya mereka berkomunikasi, muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Di tahun 2001, akhirnya si Sheila Davalo dengan si Nelson Sessler ini memutuskan untuk berpacaran. Demi untuk menutupi perselingkuhannya dan tidak diketahui oleh Nelson Sessler ini tentang statusnya, akhirnya si Sheila ini mengaku kalau dia itu single. Dan dia mengajak si Nelson ini untuk datang dan menginap di rumahnya. Gila nggak? Mau dikemanain suaminya? Lalu guys, si Sheila Davalo ini menyusun rencana agar si Paul Christoph suami itu bisa keluar dari rumah. Sehingga si Nelson Sessler ini bisa datang ke rumahnya. Dia memakai alasan bahwa nanti akan ada yang datang saudara laki-lakinya dia. Tetapi saudara laki-lakinya ini menderita sakit jiwa. Dan apabila mengetahui Sheila Davalo sudah menikah, maka saudaranya itu akan ngamuk-ngamuk. Paul Christoph ini pengertian dan percaya kepada Sheila istrinya. Lalu Paul Christoph ini menurutilah apa kemauan dari Sheila ini dengan menginap di rumah saudaranya untuk sementara waktu. Lalu si Paul Christoph ini membereskan semua foto-foto mereka berdua, membereskan bajunya, termasuk alat mandinya guys.
Setelah dikemas, lalu Paul Christoph ini pergi ke rumah saudaranya untuk menginap beberapa waktu. Dan gak lama dari situ, si Nelson Sessler itu datang untuk menginap di rumahnya si Sheila Davalo ini. Ya, seperti yang sudah kalian tebak guys, gak mungkin mereka hanya mengobrol, gak mungkin mereka hanya bercanda-bercanda atau segala macam. Dan disitulah mereka termasuk melakukan hubungan intim di rumahnya Paul Christoph. Tengah lagi sayang-sayangnya dan berharap lebih untuk dinikahi oleh si Nelson ini, ternyata guys si Nelson Sessler ini gak berniat serius kepada si Sheila Davalo ini. Di tengah jalan dia memutuskan hubungan asmaranya dengan si Sheila, dan dia lebih memilih wanita lain yang bernama Annalisa Raimundo. Dan guys, Anna ini merupakan rekan kerja dari Sheila dan si Nelson. Langsung hancur guys perasaan si Sheila pada saat itu. Lalu dia mencoba untuk mencurahkan hatinya kepada Paul Christoph. Dia merekayasa cerita, dia menceritakan kalau di kantor itu sudah terjadi cinta segitiga sama rekan kerjanya. Dan dia selalu meminta pendapatnya kepada si Paul Christoph ini. Paul Christoph ditanya seperti itu, percaya-percaya aja karena dia tidak menyadari bahwa si Sheila itu sedang membicarakan dirinya dia, si Nelson Sessler, dan si Annalisa Raimundo ini. Gila guys, bener-bener gila. Ini cewek tipe pemain watak ini dia. Udah suami pertamanya dibohongin, suami kedua dibohongin, sekarang dia mau selingkuh lagi dengan si Nelson Sessler. Dan guys, waktu pernikahan si Sheila Davalo dengan si Paul Christoph ini di tahun 2000 kan, terus dia selingkuh dengan si Nelson Sessler ini tahun 2001. Bayangin guys, jeda 1 tahun aja, dia sudah bisa pindah ke lain hati. Ini entah pemain watak, entah hypersex, entah haus dengan perhatian, wah gua gak ngerti lah ini, bingung ini, edan pokoknya. Guys, tragisnya, gak lama Nelson dengan Anna ini berpacaran. Pada tanggal 8 November 2002, Anna ini dilaporkan dia telah tewas di apartemennya dengan penuh luka tusukan di mukanya, di lehernya, bahkan di dadanya guys. Polisi mendapat laporan dari tetangganya Anna bahwa Anna itu telah diserang oleh seorang laki-laki. Berikut guys rekaman pembicaraannya. Ternyata guys, si Nelson Sessler itu tidak mengetahui kalau si Anna itu sudah tewas. Dan dia pada saat itu, dia nelponin si Anna kan gak diangkat oleh si Anna. Menjadi curiga lah si Nelson Sessler ini. Akhirnya pada sore itu, si Nelson Sessler ini mencoba untuk datanglah ke apartemennya si Anna ini. Dan disitulah dia baru mengetahui bahwa si Anna itu telah menjadi korban pembunuhan setelah diberitahu oleh polisi. Tapi polisi pada saat itu malah mencurigai si Nelson ini. Karena apa? Karena ketika diberitahu si Anna itu meninggal atau tewas, si Nelson ini dalam gesturnya itu dengan tenang dan tanpa bereaksi apapun. Disitulah kecurigaan polisi muncul kan. Langsung pada saat itu juga ditangkaplah si Nelson lalu dijadikan tersangka. Dalam penyelidikan guys, Nelson ini memiliki alibi yang kuat. Dia mengatakan dari rentang waktu pembunuhan itu dia itu sedang ada di kantornya dia. Dan itu dibuktikan oleh rekaman CCTV yang ada di tempat kerjanya si Nelson ini. Dan di malam itu juga si Nelson dibebaskan dan dicabut dari tuduhan tersangka. Di tengah kesedihan Nelson kehilangan sosok si Anna ini, si Sheila Davalo ini mencoba untuk mendekati si Nelson kembali sebagai pelipur lara si Nelson. Dan guys, disitulah mulai terjalin asmara lagi antara si Nelson dengan si Sheila ini. Dan disitu juga mereka langsung wik-wik lagi. Ini si laki-lakinya otak mesum, ceweknya gatel, udah klop. Karena kan sudah kembali menjalin hubungan dengan Nelson ini. Dan si Sheila ini sudah ngebet banget, dia pengen dinikahin sama si Nelson ini. Lalu si Sheila Davalo ini mengatur rencana guys. Dia itu ingin menyingkirkan suaminya yaitu Paul Christoph. Entah bagaimana caranya, pokoknya dia pengen buru-buru bercerai dari si Paul ini. Sheila ini mengatur rencana guys. Dia mengatakan kepada Paul ingin memperbaiki rumah tangga mereka dengan cara melakukan fantasi seks pada malam itu. Fantasi seksnya si Sheila itu dengan cara mengikat kedua tangan si Paul ini di atas sebuah kursi guys, lalu menutup matanya. Dan si Sheila ini meminta si Paul ini untuk menebak benda-benda apa yang disentuhkan kepada tubuhnya. Pada akhirnya si Sheila itu mengambil pisau guys.
lalu menusukkan pelan-pelan ke dadanya serta lehernya si Paul ini. Setelah si Paul ini membuka matanya dan berlumuran darah, si Paul ini kan panik kan, dan dia meminta tolong kepada si Sheila ini untuk menelpon ambulan dan membawanya dia ke rumah sakit. Tetapi apa guys yang dia lakukan? Dia malah menelpon si Nelson dan mengadakan janjian pada malam itu. Jadi dia bukan menelpon ambulan pada saat itu, malah menelpon Nelson. Gila nggak? Jadi guys, si Sheila ini berencana itu agar si Paul itu kehabisan darah dengan luka tusukan yang ada di leher dan di dadanya si Paul ini. Dan pada saat itu Sheila itu memprediksikan bahwa si Paul ini sudah kehabisan darah. Dan si Sheila ini memutuskan untuk mengantar si Paul ini ke rumah sakit guys. Dan ketika sudah tiba di rumah sakit, ternyata Paul itu belum mati guys. Lalu guys, si Sheila ini memutuskan untuk menikam kembali si Paul di parkiran rumah sakit. Pada saat itu posisi Paul itu di belakang mobil dan Sheila yang membawa mobil guys. Dan si Sheila itu langsung turun, dia nggak pakai basa-basi dong, langsung ditusuk pisau itu ke perutnya si Paul. Tetapi pada saat itu si Paul itu berhasil menangkis dari pisaunya si Sheila ini. Dan si Paul itu berhasil lari ke dalam rumah sakit. Disitulah nyawa Paul itu selamat guys. She admits to using a knife in their sex game, but she How did you put a knife to somebody's chest by accident? Paul said you would say it again. On the way to the hospital. But when detectives searched the hospital, Akibat percobaan pembunuhan itu, pada malam itu juga Sheila Davall tuh langsung ditangkap oleh polisi guys. Dan pengadilan Amerika guys menyatakan Sheila Davall ini bersalah dan menjatuhi vonis selama 25 tahun penjara. Setelah Sheila berada di dalam penjara guys, ternyata ditemukan bukti-bukti baru mengenai pembunuhan si Annalisa Raimundo ini. Ternyata guys, menurut penyelidikan polisi, yang melakukan pembunuhan kepada si Anna ini adalah si Sheila Davall. Karena ditemukan DNA-nya si Sheila dan termasuk rekaman suaranya itu pada saat dia melaporkan kasus pembunuhan itu kepada polisi. Saat melakukan pembunuhan terhadap Anna untuk menghilangkan kecurigaan polisi kepada si Sheila ini langsung menelpon polisi dan melaporkan telah terjadi pembunuhan kepada Anna. Dan dia mengaku bahwa dia itu tetangganya si Anna guys. Dia menelpon polisi menggunakan telepon umum. Dan dia mengatakan bahwa yang melakukan penyerangan kepada si Annalisa Raimundo ini adalah seorang laki-laki. Dan disitulah mengecoh polisi sehingga polisi itu menjadi fokus untuk mencari sosok laki-laki yang disebutkan itu. Pada saat penyelidikan polisi guys, tentang rekaman suara pelaporan itu dikonfirmasi kepada Paul Christoph dan Nelson Cesar, ternyata guys dua-duanya kompak dan dia menyatakan bahwa itu adalah suara si Sheila Davall. Walaupun pada saat itu si Sheila Davall itu menyangkal bahwa dia telah melakukan pembunuhan, tetapi bukti-bukti itu tidak bisa ditampilkan oleh si Sheila. Dan pada saat itu juga pengadilan Amerika menambah lagi masa hukuman bagi si Sheila ini menjadi 25 tahun. Sehingga total hukuman yang harus dijalani oleh Sheila Davall itu menjadi 50 tahun penjara. Dalam cerita ini guys, menurut gue yang paling beruntung adalah Farid Musawi ini, suami pertamanya dari si Sheila Davall ini. Karena apa guys? Mungkin pada saat itu si Sheila melakukan perselingkuhan dan rumah tangganya hancur. Dan si Farid ini merasa sakit hati kan guys dengan sikapnya si Sheila ini. Tetapi disinilah guys pelajaran untuk kalian dan diri gua, bahwa kita itu harus selalu berbaik sangka kepada takdirnya Tuhan Yang Maha Esa. Dikarenakan apa? Di sini Tuhan telah membuktikan dan menunjukkan bahwa perceraian dan perselingkuhan itu terbaik untuk si Farid Musawi. Karena kalau tidak ada perceraian, bisa jadi yang menjadi korban pembunuhan atau korban penikaman itu adalah si Farid ini guys. Itulah guys cerita tentang perselingkuhan yang berakhir pembunuhan. Semoga ini sedikit memberi pembelajaran untuk diri kita guys, untuk menjauhi hal-hal yang melanggar norma dan agama, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Oke guys, jangan lupa ya ikuti terus video gua. Oke.